mulai ini aja ya. Kita mulai Ustadz ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang nih MA Assalam ya. Ini dari Daras Kitab Minhajul Arifin. Nah, Minhajul Arifin itu sebagaimana yang saya pernah baca itu panduan praktis ya dari Imam Ghazali yang tidak terlalu jelimet lah. Mungkin seperti buku-buku yang lain gitu. Kalau Apunten ini kalau belum punya bukunya untuk download ini bisa di chat. Nah, ada di sini Docs, Google Form, apa? Ya, itu di ini untuk mendapatkan e-booknya. Ya, saya serahkan aja ke Ustadz Mus'ab mungkin mengisi waktu. Maka Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pertemuan pertama ini pada kajian daras kitab Minhajul Arifin karya Imam Al-Ghazali. Tidak perlu panjang kita menjelaskan Imam Al-Ghazali Ustaz ya, karena yang mengkaji tasawuf atau yang mengkaji ilmu-ilmu keislaman kalau tidak mengenal Imam Al-Ghazali itu hukumnya haram. Karena dalam agama kajian-kajian keislaman itu dituntut yang pertama kajian akidah, kajian syariah, dan kajian orang menyebutnya kajian, ada yang menyebut ma'rifah, ada yang menyebut kajian akhlak, atau ada yang menyebut kajian tasawuf sisinya ya. Dari sisi akidah, lalu dari sisi fikih, dan dari sisi tasawuf ini, akhlak ini, selalu yang menjadi bandul atau kompas kajian akhlak itu adalah Imam Al-Ghazali. Nah, beliau ini setelah selesai menulis kitab Ihya Ulumuddin itu menulis kitab-kitab kecil seperti halnya ringkasan-ringkasan dari Ihya Ulumuddin, termasuk diantaranya Bidayatul Hidayah, lalu kemudian Kimia Usaadah, dan kitab-kitab kecil lainnya. Nah, salah satunya yang kitab kecil ini ya Minhaj Al-Arifin, di mana dapat dikatakan bahwa Minhajul Arifin ini ya seperti ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Tapi bukan berarti kita kalau mengkaji Minhajul Arifin ini kemudian seolah-olah khatam gitu. Seperti kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali seolah-olah khatam Al-Quran, itu bukan. Tapi karena memang ini kitab yang berbeda, hanya materinya ini oleh Imam Al-Ghazali diringkaskan dengan bahasa yang mudah dan dapat diharapkannya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman umat Islam. Jadi zaman apapun kajian pada kitab-kitab Imam Al-Ghazali ini terus berjalan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'anallahu bi ulumina bi ulumi masyayikhina fid daraini. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatur risalah ini maksud di sini deh, kalau khutbatur risalah itu di kita, kalau ini memang pembukaannya, kalau bahasa kita yang keren zaman sekarang atau zaman beberapa dekade yang lalu itu di buku-buku itu misalnya sekapur sirih. Nah, sekapur sirih. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal arifina bi dzikri. Di segala puja dan puji, alhamdulillah itu tidak hanya sekedar ada al-madah dan asana, tapi juga di sana ada al-ibadah. Jadi alhamdulillah itu ada komponen bukan hanya komponen pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada komponen ibadah. Makanya kalau di kita lebih yang ada ibadah itu pemujaan. Nah, itu jadi biasanya kan kita memuja
kalau anak-anak remaja itu memuja pacarnya. Nah, ini. Jadi kita memuja Tuhan. Alhamdulillah, ini hanya lebih dekat ke segala puja untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menerangi semua hati atau setiap hati al-arifin, orang-orang arif. Nah, orang-orang al-arif billah nanti akan dijelaskan di sini mereka di siapa. Hanya dalam kitab Nasaihul Ibad itu disebutkan mereka ini orang yang tidak hanya mengharapkan pahala dan surga, juga tidak hanya orang yang takut pada dosa dan neraka, tetapi mereka ini murni mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ta'aruf, arif itu kan dari kata ta'aruf Ustaz ya. Salah satu dari kata arofa. Nah, kata yang padanannya itu ada juga kata ta'aruf. Ta'aruf itu kan kenalan. Kenalan itu kan orang pacaran atau orang kasmaran. Jadi ini orang-orang yang kasmaran dengan Allah Subhanahu wa taala. Diterangi dengan apa? Diterangi dengan bizikri, dengan zikir, dengan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antaqo alsinatahum bisukri. Antaqo ini maksudnya lebih pada menggerakkan, tapi karena nut itu juga ada kalimat-kalimat lain juga digunakan untuk kata mantik atau ilmu logika. Jadi di sini yang menyusun lisan-lisan para al-arif billah ini adalah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amara jawarihum bi khidmatihi, dan menggerakkan jawarihum semua anggota badan dari orang-orang al-arif billah ini bi khidmatihi, bukan lain tapi lil ibadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fahum fi riyadil unsi yartaun wa ila aukaril mahabbati ya'wun. Fahum, jadi maka mereka fi riyad. Riyad ini bukan ibu kota Arab Saudi Ustaz. Riyad ini tempat taman yang anginnya itu sepoi-sepoi. Jadi dia itu mungkin kalau di Indonesia itu ya Bandung lah Ustaz, Bandung yang kota itu ya. Pokoknya sepoi-sepoi itu nggak terlalu panas, nggak terlalu, ya agak dingin-dingin, cuman nggak sedingin seperti puncak gunung, nggak sedingin Ciburial. Anginnya sepoi-sepoi, dia berada di tengah-tengah dataran, ya seperti Mekah lah, di tengah-tengah, kanan kirinya dataran tinggi, dan juga tempatnya cukup luas, dan angin keluar masuk di situ, itu membuat udaranya segar. Al-uns ini kemanusiaan, jadi pada tempat sejuk, pada sisi kemanusiaan, yartaun dari kata roh, maksudnya di sini itu yatahassanun, ya semakin baik budi pekertinya, kelakuannya, akhlaknya. Wa ila aukaril mahabbah, aukar di sini, dan mereka kepada aukar. Aukar itu pusat kegiatan, lebih tepatnya sarang. Jadi wakrun. Jadi wakrun itu aukar. Jamaknya aukar. Aukar itu di sini sarang. Sarang itu pusat kegiatan. Pusat kegiatan aktivitasnya mereka. Aukar apa? Aukaril mahabbah. Mahabbah itu lebih pada ke bukti cinta. Jadi kalau al-hub itu rasa cinta, mahabbah itu bentuknya. Jadi kalau misalnya rasa cinta seorang suami kepada istrinya, bentuknya itu ya nafkahnya. Jadi aukaril wahabbah itu tempat-tempat cinta yang Allah berikan kepada mereka. Ya'wun itu mereka merasa terlindungi. Mereka sebenarnya makwa, tempat berlindung. Jadi mereka di sisi Allah itu merasa terlindungi. Zakarahum fadzakaruh, Allah mengingat mereka, dan mereka juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbahum fa ahabbuh, Allah mencintai mereka, dan mereka juga mencintai Allah. Radhiyallahu anhum faradu'an, Allah meridhoi mereka, dan mereka ridho dengan apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Ra'su malihim al-iftiqar,
Jadi modal mereka itu untuk dekat kepada Allah itu al-iftikor. Al-iftikor di sini adalah merasa bukan merasa fakir tapi merasa tidak memiliki. Wa nizam amrihim al-ibtirar. Jadi kalau nizam masih jadi sistem manhaj. Manhajnya mereka tuh al-ibtirar selalu merasa waspada, selalu merasa khawatir. Khawatir kalau mereka ini terjerumus kepada perbuatan yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allamahum dawa'ad dzunub. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mereka dawa'ad dzunub, yaitu obatnya, penawarnya dosa-dosa. Wa arrafahum tibbal qulub, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mereka tibbal qulub. Tibbal itu bukan obat, tapi kalau tip itu lebih pada metode mengobati, bagaimana caranya mengobati sakit ya yang ada di dalam hati. Fahum masobihu anwari hujjati. Makanya al-arifun ini, orang-orang arif billah ini adalah masobih, cahaya-cahaya, apa bukan, lentera-lentera dari cahaya akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Wa mafatihu khazaini hikmah, dan kunci dari perbendaraan hikmah. Nah, maksud di sini itu adalah kunci yaitu karena mereka al-arif billah, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu adalah yang perlu kita cari untuk kita memahami kandungan-kandungan hikmah-hikmah yang ada dalam syariat-syariat atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Imamuhum al-qamaru syati. Pemimpin mereka adalah rembulan yang muncul. Wa qaiduhum an-nuru syati. Pemimpin mereka adalah an-nur, cahaya yang terang benderang. Ini ada perbedaan kata imam dan kata qaid. Kalau kata imam itu lebih kepada tauladan. Jadi tauladannya mereka adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qaiduhum, nah qaiduhum ini artinya pemimpinnya mereka. Mereka menganggap Nabi Muhammad itu adalah sebagai pemimpin mereka. Sayyidul Mawali wal Arab Muhammad ibni Abdullah ibn Abdul Muttalib. Wa thamaratu zakiyah, yaitu buah yang suci, az-zakiyah minas syajaratil mubarakah, dari pohon yang penuh berkah, dari silsilah Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad dan terus sampai sekarang itu adalah as-syajarah al-mubarakah. Allati asluhat tauhid, yang aslinya, maksudnya aslinya di sini itu adalah benihnya itu inti ajaran yang mereka bawa itu adalah tauhid. Dari Nabi Adam, Nabi Muhammad sampai sekarang, inti ajaran yang mereka bawa adalah tauhid, wa faruha at-taqwa, dan bagian daripada tauhid itu adalah rasa takwa. Ini akan dijelaskan takwa itu apa pada bab yang selanjutnya. La sarqiyatin wala hurbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar. Tidak di timur dan juga tidak di barat. Dan zaitnya itu muncul, kemudian yudi, bersinar, walau lam tamsas sunar, walaupun dia tidak tersentuh oleh api, maksudnya percikan api. Tanpa ada percikan korek itu sudah menyala. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha wa yadribullahu al-amsal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi cahaya di atas cahaya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah linurihi mayyasha, untuk cahayanya. Dengan cahaya itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yadribullahu al-amsal linnas, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai permisalan untuk umat manusia agar dipelajari, ditadaburi. Wallahu bikulli syai'in alim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Jadi maksud dari tidak di timur atau tidak di barat adalah cahaya Allah ini tidak ada di mana-mana. Jadi kalau misalnya kita ini Ustaz,
menunjuk utara. Ujungnya utara adalah kutub utara. Ujungnya selatan adalah kutub selatan. Tapi kita tidak mempunyai kutub barat dan kutub timur. Yang ada itu kutub barat Amerika, kutub timur Rusia. Gitu. Ya. Jadi tidak ada di mana-mana. Tidak ada di mana. Karena apa? Karena cahaya Allah Subhanahu wa taala ini menerangi seluruh alam raya. Begitu juga syariat Allah Subhanahu wa taala berlaku di seluruh alam raya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai permisalan kepada kita sebagai pengingat bahwa kita adalah hambanya yang harus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari syariat tersebut. Makanya kemudian di sini Imam Al-Ghazali menyambungkan dengan ayat yang ke-40, wa man lam yaj'alillahu lahu nuron fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Ini juga ada korelasinya dengan salah satu ayat dalam Al-Qur'an, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Jadi maksud itu adalah wali mursid itu yang menunjukkan kita. Ya, apakah itu guru kita kalau dalam bahasan tarekat itu mursid toriko, ataukah ada juga yang menyebutkan oh ini maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wali tapi juga mursid dan juga wali yang mendapatkan kewenangan untuk mursid. Jadi mursid irsyad di sini berbeda dengan hidayah. Kalau hidayah itu hanya menunjukkan, misalnya saya dari dari Bandung mau ke Babu Salam semisal. Nah, saya bertanya ke orang, di mana Babu Salam? Ini di Ciburial, nanti naik kendaraan ini akan sampai di Ciburial. Itu namanya al-hidayah. Tapi kalau al-irsyad, nah itu beda. Ketika saya bertanya ke seseorang, di mana pesantren Babu Salam? Ayo ikut saya antar ke pesantren Babu Salam. Itu namanya irsyad. Jadi siapa saja yang tidak mempelajari ilmu keislaman akan sulit memahami Al-Quran yang merupakan petunjuk dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu juga memahami sunnah Nabi Muhammad SAW yang banyak dari kita tidak hanya melihat, yang banyak kita ini sering melihat sunnah itu hanya dari sisi fisik, tidak melihat sunnah itu dari maknanya. Seperti contoh Nabi Muhammad mengenakan baju pakai pakaian celana cingkrang. Memang Nabi Muhammad ada pakaian yang celananya cingkrang, tapi itu di musim panas. Itu pakaian khas Yaman. Gitu. Tapi beliau juga punya pakaian tebal yang enggak cingkrang, dan itu pakaian ala Syam, dan itu model ala Syam, dan itu ada di dipakai di musim dingin. Ya sama seperti ini Ustaz. Ikat kepala ini misalnya, oh ini khas Jawa Barat, nanti yang khas Jawa Tengah ada yang Jogja belangkon misalnya, atau yang Melayu peci, ada juga Melayu tanjak, ya sama aja sebenarnya. Tapi bukan berarti yang sunnah itu pakai belangkon, pakai tanjak haram lah, nggak bisa. Nabi istilahnya, kalaupun Nabi ada di Indonesia pun misalnya ya, itu Nabi akan pakai semua itu. Karena itu adalah modis sesuai dengan lokasi wilayahnya. Sama Nabi juga, Nabi tidak hanya mengkoleksi pakaian dari, kalau kita baca kitab kumpulan hadis Syama'il Muhammadiyah, tidak hanya mengkoleksi pakaian dari Yaman, tapi juga pakaian dari Syam, dan itu berbeda. Pakaian dari Yaman lebih tipis karena lebih dekat khatulistiwa, lebih panas. Pakaian dari di tanah Syam yang Suriah, Palestina, Lebanon, Yordan itu lebih tebal karena cuacanya lebih dingin. Wassallallahu alaihi wasallam sholatan tulawihu fis samawati athariha. Maksud tulawihu di sini ini tamlak, artinya memenuhi. Jadi semoga dan ini syarat khutbah dalam setiap setiap kitab itu, pertama bismillah, lalu kemudian tahmid, lalu kemudian dijelaskan siapa
objek pembahasannya yaitu Al-Arifin, lalu kemudian ditutupnya dengan, lalu juga ada dalilnya, dalil Qur'annya apa, dan ditutup dengan sholawat. Ini apa, rukun khutbah risalah, rukun setiap penulisan kitab itu para ulama ya seperti ini. Ada bismillahnya, basmalah, lalu tahmid, lalu kemudian penjelasan objek yang akan dibahas dalam kitab ini apa, lalu kemudian ada dalilnya apa, Qur'annya, dan terakhir ditutup dengan sholawat dan serta doa. Sallallahu alaihi wasallam sholatan tulawihu fis samawati atharuha wa ta'lu fi jananil khuldi anwaruha wa tutayyibu fi masyahidil anbiya'i akhbaruha wa ala alihi tahirin wa ashabihil mutahharin. Jadi kita masuk ke bab yang pertama ini. Bagian pertama. Bab al-bayan nahwa al-muridin. Al-muridin di sini maksudnya orang-orang yang murid itu orang-orang yang sedang mencari. Nah, maksudnya di sini mereka mencari apa? Nah, ini dapat disebutkan juga ini adalah penjelasan bayan itu keterangan atau lebih tepatnya itu metode. Kalau ini apa namanya, kita mau masuk mendaftar kuliah, kalau di Al-Azhar itu ada namanya bayan litulab. Bayan itu maksudnya ini tata cara mendaftar. Tata cara mendaftar itu seperti ini. Nah, kalau misalnya mau menjadi al-arif billah, caranya seperti ini. Yudawiru ala salasati usul. Dan ini terdiri dari tiga usul. Usul ini ada yang menyebutkan adillah, cuman lebih enak di sini itu saya mengartikan itu asas atau salah satu ususin, tiga pondasi yang saling berkaitan dan saling menopang. Yang pertama al-khaufu war-raja'u, yang kedua dan yang ketiga al-hub, rasa takut, rasa ar-raja itu selalu meminta, rasa selalu memohon, dan al-hub, dan itu rasa cinta. Fal khaufu far'ul ilmi. Al-khauf itu rasa takut itu adalah bagian dari al-ilmu. Kalau misalnya kita mengetahui syariat, kita akan sering, orang yang awal-awal mengetahui syariat itu banyak takutnya. Misalnya takut batal wudhu, takut batal sholat, takut batal puasa. Ada juga yang takut untuk menghindari kemaksiatan. Warroja'u far'ul yakin. Jadi ar-roja ini selalu memohon ini adalah far'ul yakin, bagian dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan dia. Wal hubbu far'ul ma'rifah. Nah, rasa cinta itu adalah bagian dari apa? Dari ma'rifah. Dari kita ma'rifah. Jadi kalau kita rasa saling cinta, biasanya ma'rifah tak habis dari ta'aruf itu akan muncul rasa saling cinta. Fadalilul khaufi al-harab. Nah, maka bukti dalil al-khauf, rasa takut itu adalah al-harab. Al-harab itu meninggalkan, kabur dari apa? Dari kemaksiatan, dari kejahatan, dan dari segala bentuk kemungkaran. Wa dalilur roja'i at-tolab. Buktinya apa yang orang itu selalu ar-roja' at-tolab, selalu meminta. Meminta apa? Meminta alal himayah. Lebih tepatnya pada perlindungan dari tadi segala bentuk kejahatan. Wa dalil hubbi al-isarul mahbub. Isar itu tafdil, lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Wa misalu dzalik al-haram wal masjid wal ka'bah. Jadi permisalannya adalah al-haram, tanah haram, al-masjid, masjid, dan Masjidil Haram di sini. Jadi yang selanjutnya Ka'bah, yaitu Ka'bah al-Musarrafah. Faman dakhala haram al-irada amina minal khalqi. Dan siapa yang masuk
di Mekah, dia sesuai dengan keinginannya al-irodah amina minal khalqi. Jadi dia lebih dia akan merasa aman dari gangguan para khalq, para makhluk, rasa jahat kejahatan dari para makhluk. Faman dakhalal masjida aminat jawarihahu ayastamilaha fi maksiatillahi ta'ala. Dan siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka akan terjaga anggota tubuhnya dari penggunaan untuk kemaksiatan. Waman dakhalal Ka'bah amina qalbahu ayyastahila bi khairi dzikrillah azza wa jalla. Dan siapa yang memasuki Ka'bah dia seolah-olah aman, merasa aman hatinya dari segala bentuk yang menyibukkan diri dari selain mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asbahal abda multaziman, maksudnya lazamahu ayyan dzura fi dzulmatil laili wan nurin nahari. Wa ya'lamu anna ahadahuma idza dzahara azala sahibahu anil wilayah. Jadi jika seorang hamba lazamanya multaziman sudah merasa ingin berazam untuk multazim itu bukan multazam kan di Ka'bah saja. Multazim di sini itu yang ini sering kita dengar orang-orang salaf itu multazim. Saya multazim bidin, merasa berdisiplin dalam beragama. Nah, dia itu hendaklah ayyan dzura fi dzulmatil laili, gelapnya malam, melihat pada gelapnya malam, wanurin nahar, dan terangnya siang. Wa ya'lamu anna ahaduma, dan hendaknya dia mengetahui bahwa salah satunya antara gelapnya malam dan terangnya siang ini idza dzahara, jika muncul azala sahibahu, akan menyingkirkan temannya. Maksudnya kalau siang itu muncul dia akan menyingkirkan malam, dan jika malam itu muncul dia akan menyingkirkan siang. Anil wilayah, maksudnya itu dari wilayah, ini tugasnya. Jadi Imam Al-Ghazali ini beliau menggunakan kata wilayah bukan kata wadhifah. Seolah-olah ingin menyebutkan bahwa para wali itu adalah petugas. Maksudnya gitu. Petugasnya siapa? Petugasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi pertanyaan sekarang, apakah Presiden Jokowi itu masih walinya PDI Perjuangan? Itu karena masih statusnya kalau saya sih masih KTA katanya, tapi apakah masih status sebagai petugas? Nah, itu sebagai wali. Fakadzalika nurul ma'rifah. Nah, padahal nurul ma'rifah idza dzahara azala dzulmatal ma'asi. Begitu juga dengan cahaya ma'rifah. Jika muncul maka otomatis akan menyingkirkan gelapnya kemaksiatan yang anil jawarih, yang akan yang bisa dilakukan oleh anggota badan kita. Fa in kanat halatuhu halatan yardoha lihulil mauti sakarallahu ta'ala ala taufiqihi wa ismatihi. Jika kondisi halatuhu, abdinya itu al-abd, hamba itu, kondisi yang dikehendaki sebagai solusi untuk mempermudah ini sakaratul maut, seperti susahnya menghadapi sakaratul maut, sakarallah. Nah, jadi harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala taufiqihi wa ismati, atas taufik dan penjagaan. Ismah itu penjagaan yang Allah jagakan ke kita. Wa in kanat halatuhu halatan yakrahu ma'ahal mauti intaqala anha bisihhatil azimah wa kamalil juhdi. Jadi kalau kebalikan, bahwa
kondisinya nanti itu berbeda, kalau yang tadi itu seolah-olah apa dia mendapatkan solusi dalam menghadapi kematian, kalau ini orang yang tidak mendapatkan solusi, tapi dia membenci datangnya kematian itu, maka intakola anha, itu dia berpindahlah kebenaran atas ketubuhan dan kesempurnaan dan sempurnanya kesungguhannya itu. Jadi maksudnya di sini ya dia lemah, azmahnya itu azimahnya dan juga zutnya ini ini lemah. Wa alama, nah ini wa alama an la malja'a minallahi illa ilaihi, dan hendaklah seorang hamba itu mengetahui bahwa tidak ada malja, tempat berlindung, minallah maksudnya itu min azabillah, dari azab Allah Subhanahu wa taala, illa ilaihi, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu la wusula ilaihi illa bihi, sebagaimana tidak ada wusul apapun yang mencapai atau menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali ya dengan Allah atau dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fanadama alama afsada min umrihi bisu ikhtiyari, maka seorang hamba itu dia akan menyesal atas apa yang telah dia perbuat, kerusakan yang dia perbuat dengan umur yang dia miliki, dan itu berdasarkan suikhtiyari, buruknya pilihannya dia sendiri. Wasta'ana billahi ala tathiri dhahirihi minad dzunub, dan dia akan istaan, selalu meminta maunah, maksudnya itu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dirinya dari segala bentuk dosa. Wa tasfiyah, dan kalau tadi itu membersihkan, kalau tasfiyah ini lebih pada menihilkan. Jadi, menihilkan apa? Dirinya sendiri, dalamnya itu hatinya ini, dari segala macam uyub, segala macam perbuatan yang menimbulkan aib. Waqata'a zunnar al-khuflah, zunar itu memutus segala faktor-faktor al-khuflah yang menutup an qalbi, yang menutup hatinya. Wa atfa'a anwar wa atfa'a narus sahwah an nafsihi, dan juga memadamkan api syahwat pada dirinya. Wastaqoma ala tariqil haq. Jadi kalau istiqomah itu tegak lurus, dia konsisten pada jalan kebenaran. Warokaba amtiatas sidqi, dan dia menunggangi, bukan amtiatas sidqi, kalau sini letter-letternya itu menunggangi kendaraan kejujuran. Jadi maksudnya dia itu harus selalu jujur dalam beristiqomah, menjaga istiqomahnya. Fa'innan nahar dalilul akhirah, karena siang itu yang terang ini, dalilul akhirah adalah bukti adanya akhirat. Walailu dalilud dunia, dan malam itu adalah dalilnya dunia, karena di dunia ini kita memerlukan yang namanya penerang, jadi disebutnya malam. Wan naumu syahidul mauti, dan kita tidur ini adalah tanda adanya nanti kematian. Wal abdu qadimun alama aslaf wa nadimun alama kholaf, seorang hamba itu datang dari masa lalunya dan menyesal dengan apa yang kesalahan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunabbiul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Ya,
pada hari itu diberitakan, yunabi naba itu diberitakan kepada manusia apa yang telah ia kerjakan dan apa yang telah ia lalaikan. Lalu Ya, itu masuk ke bab al-ahkam. ya mungkin sampai ini dulu. Jam 9.30. Oh, ya Sat. Ya. Ini kalau ada pertanyaan nih dari MA Assalam, boleh, atau dari siapa saja nih yang hadir nanti. MA Assalam nih di Bandung atau di mana ya? Lagi ini mungkin. Ya baik. Kita cukupkan aja saat sampai di sini. Nanti malam Jumat depan kita lanjut di Babul Ahkam. Babul Ahkam ini menarik nih. Saya sudah Oh, di situ. I'rabul Qulub itu arbaat anwa. arba'ah. I'rab, Sama seperti ini ya, i'rab. i'rab. Nah, I'rabnya i'rab, pun sama. khafat, waqaf, dan eh, Tandanya fathah. juga sama. Iya. Iya. Tandanya Jadi, dhamma, fathah, kasroh dan sukun. nanti kita baca pekan depan, mudah-mudahan yang hadir Nah, lebih banyak nih. Baik, terima kasih Ustaz Musa Muqaddas. ini Damallahu bibarakati wa tuli hayatihi. amin, amin. Juga Sudah mudah-mudahan boleh amin. Udah selesai Pak Guru. udah boleh amin. Sudah Mari, boleh amin. udah ini ya. Ini amin ini. Oh ya. Ya, mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih yang dari MA Salam juga. Terima kasih sudah hadir. Salam kenal dari Eko Infak. Mudah-mudahan nanti bisa lebih intens hubungannya ya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa akhir majlis ya. Subhanakallahumma. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa kalau jadi ke Bandung kabar ya. Oke, siapa Ustaz? Antum nih kalau Iya. jadi ke Bandung atau ke Siap. ini siap. Nanti Saya ini tutup ininya. oke, silakan. Terima Silakan, kasih. Ustaz. Ya, sampai Assalamualaikum sini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi